Kalau menurut saya tidak sepenuhnya membawa dampak buruk, ada juga membawa dampak positifnya untuk ekonomi. Kalau untuk kesehatan, tentunya yang namanya sampah itu pasti aja, apalagi sampah yang segitu banyak. Kalau dulu itu emang nggak ada sampah ya, maksudnya cuma warga pribumi aja. Dulu zaman dulu waktu saya masih kecil di sini. Cuman kalau setelah ada sampah ya makin banyak orang luar. Orang pribuminya makin sedikit gitu. Kebanyakan dari orang luar. Dari mana-mana sih, dari Madura, dari Jawa, dari pokoknya macam-macam kampung larinya ke sini karena emang usahanya di sampah. 1 bulan sampai 2 bulan kami tidak kuras bak mandi, itu air itu biasa saja, tidak ada perubahan apa-apa gitu kan. Nah, berbeda sekarang dengan adanya pengolahan sampah. Air itu bisa hitam gitu. Di sini mah udah biasa, laler, nyamuk, udah biasa gitu, maksudnya udah nggak lagi. Ya, kami nikmatin aja lah, itu nikmatin aja. Sukanya ya di sini makin ramai ya, terus ekonomi kita juga yang orang-orang pribumi makin naik. Kalau dukanya sih, saya rasa nggak ada. Kalau dukanya paling ya cuman kalau bau-bau mah udah biasa kan ya, karena saya makan pribumi. Jadi kalau bau itu yang dekat itu lewat, justru yang jauh yang kena bau gitu. Kebijakan dari DKI Jakarta salah satunya kompensasi yang sudah kami terima di sini dan warga terima di sini 300.000 per bulan. Kalaupun itu memang tidak cukup untuk berobat, ketika sakit tidak cukup juga untuk beli air ketika air itu agak kurang bagus gitu. Itu bisa dirasakan kami sebagai warga yang berdekatan dengan pengelolaan sampah di sini. Kalau sakit mah nggak ada yang tahu ya, cuman bukan karena tinggal di wilayah sampah. Kalau emang sakit mah paling juga ya namanya anak-anak kan, kalau gampang sakit ya sakit aja, cuman bukan karena ngaruh dari sampah juga sih, enggak. Buat kami di sini, terlepas itu sampah pindah dari sini, tetap kami secara kesehatan dirugikan. Berjalan di sini pun ya tetap kaitan kesehatan tetap kami dirugikan. Kenapa ketika tutup sampah ini terus kami dirugikan? Karena sampah sebesar ini ketika ditinggalkan tanpa pengelolaan, penyakit terus berjalan sepanjang tahun. Kalau hitung-hitungan dari tahun 80-an itu ketika Bantar Gebang ini mulai digunakan sampai sekarang, sampah yang sudah masuk di sana kalau kita hitung-hitung dengan laju pembuangan tiap hari mulai tahun awal-awal itu, sekarang sudah 39 juta ton. Ini kalau kita ngomong dia stay di sana, tapi sesungguhnya kan ada penguraian secara biologi, secara alami juga terurai. Tapi kalau secara akumulasi itu memang sudah 39 juta ton. Sedangkan 110 hektar tadi dengan ketinggian 30-40 meter yang diperkenankan untuk amannya mengoperasikan satu sanitary landfill, maka Bantar Gebang dengan 110 hektar itu punya kapasitas sekitar 49 juta ton. Sehingga kita masih punya spare sekitar 10 juta ton saat ini. Kalau laju pertumbuhan sampahnya tetap steady naik terus, ya kan? Kemudian asumsi di sana tidak terjadi penguraian secara alami, maka 10 juta ini memang akan segera penuh gitu, karena kan 7.800 ton per hari. Untuk masyarakat DKI saya berharap cobalah sadar tentang sampah. Sesekali orang masyarakat DKI itu datang ke Bantar Gebang, lihat kondisi sampah seperti apa. Gitu. Nah, lagi-lagi kan kalau sampah ini, kalau masyarakatnya sadar tentang sampah, bisa memilah, membuang sampah dengan baik, di sini pun pihak DKI nanti, pihak Dinas Lingkungan Hidup nanti di sini mengelolanya lebih mudah kalau sampah itu sudah dipilah dari masyarakat DKI.